Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait analisa dimensi. Jadi ini adalah tampilan di Open Learning, dan di sini juga sudah dijelaskan bahwa untuk dimensi sendiri, dia mengikuti daripada satuan internasional. Dan ini ada 3 satuan internasional dan masing-masing dimensinya. Nah, kemudian kita langsung saja pembahasan contoh. Jadi, yang pertama ini kita akan menganalisa dimensi dengan pendekatan rumus. Nah, di sini contohnya adalah kita diminta untuk menuliskan dimensi dari besaran volume. Jadi, yang pertama, ya, dimensi volume. Nah, kita akan menggunakan pendekatan rumus. Nah, rumus dari volume sendiri itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, dimensi untuk panjang itu adalah L ya. Nah, dia masuknya adalah satuan panjang length gitu ya, L. Nah, kemudian juga sama dengan dimensi lebar. Walaupun namanya lebar, tapi sebenarnya dia juga merupakan ukuran panjang begitu ya, sehingga dimensinya juga sama dengan L. Nah, begitu juga dengan dimensi tinggi. Karena tinggi juga ukuran panjang begitu ya. Cuma dia kalau tinggi itu kesannya ke atas begitu ya. Tapi tetap saja dia dimensinya L. Nah, sehingga eh, kita ke rumus kembali ya. Karena rumusnya adalah V sama dengan panjang kali lebar dikali lebar dan dikali tinggi. Maka dimensinya adalah ini ya, L, lebar juga L, dan tinggi juga L. Sehingga L dikalikan dengan L, dikalikan dengan L. Nah, sehingga dimensi daripada volume itu adalah L pangkat 3. Karena dia L dikalikan L dan dikalikan L sama dengan L pangkat 3. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2, mari kita lihat seperti apa contohnya. Nah, ini kita akan menggunakan pendekatan satuan dan kita diminta untuk menuliskan dimensi dari besaran percepatan. Nah, ya, dimensi dari percepatan. Nah, dimensinya apa begitu ya. Nah, karena kita menggunakan pendekatan satuan, yang mana satuan percepatan adalah ini ya, meter per second kuadrat. Ini bisa lihat di halaman 1.5 ya, 1.5 kalau tidak salah. Di sini satuan percepatan adalah m per second kuadrat. Nah, m itu adalah m adalah satuan panjang gitu ya, kan diameter. Nah, dimensinya adalah L. Kemudian S adalah satuan waktu ya. Waktu itu dimensinya adalah, mari kita lihat, T ya, time begitu ya. Sehingga di sini adalah T. Nah, karena dia meter per second kuadrat, berarti ya dia meter per second kuadrat. Nah, berarti dimensinya adalah dimensi
adalah ini M, dia adalah L di sini, L per S kuadrat ya. S kuadrat berarti S, kalau S adalah T, kalau S kuadrat berarti T kuadrat. Nah, ini adalah dimensi daripada satuan percepatan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 3. Ya, contohnya apa? Di sini dengan pendekatan satuan gitu ya, gaya gitu ya. Jadi sama gitu ya, gaya, dimensi gaya ya. Dimensi gaya itu adalah kilogram dengan menggunakan pendekatan satuan begitu ya. Jadi kilogram meter per second kuadrat. Gitu. Nah, kilogram itu adalah satuan daripada massa ya. Dan dimensi massa adalah, kita lihat dimensi massa adalah M besar gitu ya, atau mass gitu ya. Nah, kemudian meter per second kuadrat ya, kalau kita lihat di sebelumnya, ini kan meter per second kuadrat ya. Ini meter per second kuadrat. Nah, dimensinya adalah L per T kuadrat. Nah, berarti langsung saja gitu ya. Dimensinya L per T kuadrat. Nah, sehingga satuan dimensi adalah ini tadi ya, kilogram meter per second kuadrat. Nah, sehingga dimensinya adalah kilogram. Kilogram adalah M gitu ya. M kemudian M per S kuadrat gitu ya. Ini kan M per S kuadrat. Nah, M per S kuadrat adalah L per T kuadrat. Berarti L per T kuadrat. Nah, ini adalah dimensi daripada gaya. Nah, kemudian contoh yang terakhir, kita diminta untuk apa ya istilahnya ya, membandingkan gitu ya. Apakah dimensi besaran usaha itu sama dengan dimensi besaran energi potensial. Nah, kita lihat rumus daripada usaha dulu. Jadi ini nomor ini. Oke. Contoh 4. Kita lihat rumus daripada usaha begitu ya. Rumus daripada usaha ya, di sini adalah gaya kali perpindahan. Gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, satuan gaya di sini mana ya? Ini ya, M L per T ini ya. Ini kan gaya ya. Tadi gaya ML per T kuadrat. Nah, langsung saja dimensi gitu ya. Dimensi gaya adalah M dikali L per T kuadrat. Kemudian dimensi perpindahan. Nah, jadi perpindahan itu adalah ukuran, dia termasuk juga panjang gitu ya. Jadi perpindahan itu seperti misalnya ini titik A, kemudian ini titik B, ya ini jaraknya adalah 10 meter gitu ya. Nah, ini misalnya A berpindah dari titik X gitu ya. Misal X berpindah dari A ke B ya. Nah, dia kan ini kan panjang gitu ya, 10 meter. Nah, berarti dimensi perpindahan itu juga sama dengan L seperti itu. Sehingga dimensi usaha ya itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Berarti kan gaya ya, gaya ini dikalikan dengan perpindahan. Nah, berarti M L T kuadrat dikali dengan L ya sama dengan M L kuadrat
per T pangkat 2. Nah, ini untuk dimensi usaha. Nah, sekarang kita membahas yang energi potensial gitu ya. Ini energi potensial. Nah, rumus energi potensial adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian atau tinggi gitu ya. Nah, dimensi massa adalah M besar begitu ya. Karena dia besaran pokok. Jadi kalau besaran pokok dimensinya cuma satu ya. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya kan ini kan misalnya dimensi besaran gaya itu kan lebih dari satu huruf gitu ya. Nah, ini menandakan dia besaran turunan seperti itu. Kita lanjut. Kemudian dimensi apa tadi ini ada massa. Nah, ini percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu ya karena dia percepatan gitu ya. Maka dimensinya itu sama seperti percepatan gitu ya. Nah, ini dimensi percepatan itu adalah L per T kuadrat. Ini adalah L per T kuadrat. Kemudian ketinggian. Nah, yang ketinggian ini adalah karena dia ketinggian itu kan seperti jarak gitu, seperti panjang gitu ya. Sehingga dimensinya adalah L. Nah, maka dimensi besaran energi potensial ya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian. Berarti ini dikalikan dengan ini dan dikalikan dengan ini. Maka hasilnya adalah M dikali L per T kuadrat dikalikan dengan L sama dengan M L kuadrat per T kuadrat. Nah, mari kita bandingkan begitu ya. Jadi ini kita bandingkan dengan ini ya. Oke. Ternyata sama begitu ya. Jadi yang besaran usaha adalah M L kuadrat per T kuadrat. Sementara untuk dimensi besaran energi potensial juga sama M L kuadrat per T kuadrat. Sehingga usaha dan energi potensial itu satu dimensi, istilah seperti satu dimensi sehingga bisa ditambahkan atau dikurangkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa memahami terkait analisa dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.